Halo Sagittarius, apa kabar? Semoga teman-teman yang berzodiak Sun, Moon, Rising, and Venus-nya Sagittarius dalam keadaan baik-baik saja dan bahagia selalu ya. Kali ini kita akan bacakan energinya kamu untuk bulan Agustus ya, tapi ini bersifat timeless. Jadi bisa kalian tonton kapanpun kalian ketarik untuk nonton, dan juga ingat ini adalah general reading. Energi bisa terbolak-terbalik dan juga tidak akan bisa resonate buat teman-teman Sagittarius semuanya. Ambil aja dari segi nilai positifnya dan buang yang negatif. Kalau tidak resonate berarti bukan energinya kamu, oke? Sekarang kita langsung bacakan aja. Di sini kartunya udah saya tebar. Kita punya 3 kartu oracle dan 5 kartu tarot ya. Oracle-nya di sini ada deception. Ya, ada deception, ada engagement, ada calling in your soulmate. Kemudian di sini ada Three of Pentacles untuk kartu tarotnya. Kemudian ada the Devil di sini, Ace of Pentacles. Kemudian ada Five of Pentacles. Kemudian ada Knight of Swords dan di bottomnya ada King of Wands. Oke. Untuk zodiaknya di sini zodiak pasangan kamu ya. Untuk Sun, Moon, Rising-nya kalian bisa di-link dengan Aries, Leo, Sagittarius, Capricorn, kemudian Gemini, Libra, Aquarius, Taurus, Virgo. Kalaupun energinya tidak tersebut ya zodiak lain, itu pun bisa kalau situasi dan kondisi kamu memang seperti ini ya. Tapi juga sekali lagi ingat ini general reading, jadi belum tentu juga bisa resonate ya. Di sini yang saya rasakan untuk beberapa di antara kamu mungkin sudah menikah dan mengalami masalah ya di hubungan kamu gitu. Ada suatu perpisahan tapi kalian belum benar-benar berpisah. Mungkin kamu dan pasangan kamu lagi ada jarak, diem-dieman gitu ya, dan pasangan kamu nyuekin kamu, kemudian kamu mungkin pergi gitu ya, pergi meninggalkan rumah ataupun hubungan gitu, meninggalkan pasangan kamu. Seperti itu. Kenapa? Di sini aku lihat ada deception, engagement, calling in your soulmate. Deception yang dimana mungkin pasangan kamu ini menipu kamu, membohongin kamu. Ada orang ketiga di sini ya. Pasangan kamu menghadirkan orang ketiga di sini. Seperti itu. Jadi orang yang manipulatif ya, orang yang penuh dengan kebohongan di sini. Dan hubungan kamu dengan pasangan kamu ini cukup toksik. Seperti itu ya. Toksiknya banyak ya. Bisa ini tentang dia punya orang lain selain kamu, tapi juga bisa ada kekerasan juga ya. Kemudian mungkin pasangan kamu juga adiksi dengan alkohol ya, kemudian dengan obat-obatan yang sehingga mempengaruhi hubungan kalian gitu ya. Mungkin dia jadinya kasar, mendominasi kayak gitu ya, dan banyak gitu lah, istilahnya toksik lah ya, nggak baik seperti itu. Dan mungkin kamu ngerasa dia itu kayak enggak sayang sama kamu, atau kamu udah nggak tahan dengan hubungan ini gitu loh ya. Dia juga kayaknya nggak peduli gitu loh dengan kamu, seperti itu. King of Wands di sini orang yang cukup egois ya, egonya cukup tinggi di sini ya. Orang juga keras kepala, orangnya juga mengontrol di sini ya, mendominasi dalam hubungan seperti itu. Meskipun ada sisi baiknya juga di sini ya. Sisi baiknya dia mungkin orang yang dari segi finansial dia cukup tanggung jawab gitu ya. Mungkin orangnya punya karir yang bagus seperti itu. Ya, dan aku lihat di sini untuk posisi kamu mungkin kamu lagi sedang berjuang ya untuk melakukan upaya segala cara untuk membahagiakan diri kamu di sini, untuk tidak ingat lagi gitu ya dengan masalah kamu ataupun dengan pasangan kamu yang udah kamu tinggalkan. Seperti itu. Jadi kamu berusaha move on di sini.
berusaha menyembuhkan ya, menyembuhkan rasa sakit hati kamu, luka kamu ya, kamu berusaha healing. Kamu di sini berusaha keras ya, melakukan segala cara upaya agar kamu tuh tidak teringat lagi gitu loh, baik teringat dengan pasangan kamu ataupun teringat sesuatu hal yang menyakitkan hati kamu seperti itu, ataupun yang apa ya istilahnya kayak pasangan kamu lakukan ke kamu gitu loh ya, itu kan kayak menyakitkan gitu, dan kamu tuh nggak pengen keinget lagi gitu loh ya tindakan atau kelakuan yang pasangan kamu lakukan. Jadi kamu berusaha untuk mungkin melupakan ataupun membuat hati kamu sembuh, luka hati kamu sembuh gitu ya, berusaha untuk membahagiakan diri kamu gitu, yang istilahnya di sini move on lah ya. Kamu nggak ingin sakit hati terus gitu ya, ketika keingat itu tuh kayak nggak mau merasakan sakit atau tersiksa lagi. Nah seperti itu ya. Tapi di sini yang aku rasakan ada berita baik buat kamu ya, ada engagement dan calling in your soulmate. Sebenarnya pasangan kamu ini mungkin terlihat cuek saat ini, mungkin hubungan kamu ada jarak, kalian mungkin diem-dieman gitu ya, dia mengabaikan kamu merasa diabaikan ya, dicuekin. Jadi kamu di sini fokus dengan healing kamu ya, keluar gitu ya istilahnya dari trauma kamu. Nah dia ini sebenarnya masih nunggu kamu, masih mantengin kamu dari jauh, masih kayak apa ya, kepikiran kamu, keinget kamu itu ada di sini ya, seperti itu. Dan calling in your soulmate di sini dia sebenarnya ingin memanggil kamu, ingin calling kamu, ingin bicara dengan kamu lagi gitu loh, engagement. Dia ingin memperbaiki hubungan ini sebenarnya, ingin kembali sama kamu ya, ingin mengcalling kamu, ataupun di sini dia menunggu kamu yang calling dia lagi gitu, menghubungin dia lagi gitu, seperti itu ya. Makanya di sini Three of Pentacles dan the Devil ini kayak dia merasa kayak dia itu belum bisa lepas gitu loh, secara energi dengan kamu itu belum bisa lepas. Dia ingin kembali untuk ketemu sama kamu, memulai hubungan dari awal. Ace of Pentacles di sini menawarkan hubungan yang berkomitmen, memperbaharui gitu hubungannya dengan kamu. Kalau kalian yang belum ada satu pernikahan ya, itu kayak di sini dia ingin menawarkan hubungan yang lebih berkomitmen, kayak mungkin menikah atau tunangan. Yang jelas di sini ada ke arah yang lebih baik gitu loh, ada perubahan yang jauh lebih baik di sini, bagus gitu loh ya. Jadi hubungan yang benar-benar ada status gitu ya. Kalau untuk beberapa di sini mungkin kayak digantung gitu ya hubungannya, yang seperti ya saya bilang tadi, mungkin kalian udah pernah menikah tapi saat ini lagi break gitu ya, lagi ada jeda, itu kan kayak hubungan gak jelas gitu ya, kalian gak dikasih status gitu, seperti itu. Jadi kayak ngegantung gitu ya di sini, seperti itu. Tapi di sini masih ada ketakutan ya, pasangan kamu itu masih ada ketakutan, keraguan gitu ya. Mungkin dia kayak takut mungkin kamu nggak mau, tapi di sini yang jelas sih egonya masih tinggi ya, masih ada ego yang menahan dia di sini ya. Kayak orangnya tuh gengsi gitu loh, kalau disuruh mulai tuh mungkin gengsi gitu, makanya dia hanya diem stay gitu dan mantengin kamu aja gitu. Dia stalking kamu dari jauh di sini, kayak memperhatikan kamu dari jauh seperti itu ya. Ada perasaan yang cukup kuat dengan kamu, tapi di sini dia kayak menutupi gitu, seperti itu ya. Dia ingin sekali menawarkan hubungan di sini. Dan Five of Pentacles di sini, aku merasa kayak dia merasa hampa, dia merasa kehilangan, dia merasa kosong tanpa kamu ya, saat kamu mengakhiri hubungan saat ini dan kalian kayak nggak ada komunikasi gitu ya, kalian saling ngejauh ataupun kalian memang sudah berpisah, hubungan ngegantung
itu kayak kerasa di dia gitu loh, dia ngerasa kehilangan juga. Makanya di sini dia berharap ya, dia berafirmasi, dia ingin kamu tuh kembali, kamu mau memaafkan dia, seperti itu. Ada penyesalan dia di sini, ya. Dia merasa mungkin ya, untuk beberapa ini kayak dia masih teringat momen dimana di masa lalu, untuk beberapa ya yang kalian dikhianati, itu kayak dia nggak ngehargai kamu gitu loh. Dia tahu dia salah, dia flirting sana sini, nggak ngehargai kamu gitu. Dia tahu itu gitu. Dan ingin kembali ke kamu tuh kayak dia ngerasa, apakah kamu masih mau menerima dia gitu loh. Ya, ataukah kamu akan menolak dia, bener-bener kamu pergi jauh-jauh dari dia gitu loh. Ada rasa bersalah di situ. Dia masih ingat itu gitu loh. Ya. Dia tahu di sini, tapi masih ada ego. Ya, untuk memperbaiki hubungannya dengan kamu tuh dia masih ada ego di sini. King of One ya, egonya masih ada di sini. Kayak mungkin dia butuh persiapan dulu ya, karena di sini aku juga ngeliat mungkin dia fokus ke finansial atau karirnya dulu gitu ya. Mungkin dia baru memulai karir baru di sini ya, baru memulai usaha ataupun mengembangkan usahanya gitu ya, karena ada keterpurukan juga mungkin dari segi keuangan ya, dia keuangannya nggak bagus gitu, makanya di sini kayak dia masih menunggu gitu loh ya, waktu yang tepat mungkin untuk kembali sama kamu. King of Swords di sini dia ingin menjernihkan situasi ya, karena aku ngeliat mungkin kamu hubungannya digantung, yang seperti saya bilang tadi, mungkin hubungan kamu digantung gitu ya, dan dia ingin memperbaiki hubungan ini untuk beberapa ya yang mungkin mengalami perpisahan di sini ya, perpisahan yang ini kayak kalian udah berumah tangga gitu ya, seperti itu. Dan Knight of Swords ini benar-benar dia ingin memperjuangkan gitu loh, memperjuangkan hubungannya kembali, meskipun memperbaiki gitu, meskipun di sini kayak susah gitu ya, kayak harus melewati apa ya, situasi yang sulit gitu, tapi dia di sini akan berjuang. Nah, seperti itu. Tapi yang aku rasakan di sini justru kamu ya, kamu kayaknya belum bisa move on ya dari trauma kamu di masa lalu, yang dimana mungkin dia pernah menyakiti kamu, itu kayak kamu tuh susah gitu loh, move on dari situ tuh kayak susah gitu ya. Jadi di sini makanya kayak dia juga kayak masih mandek gitu ya, untuk maju ke kamu itu masih mandek gitu, baru niat aja gitu loh. Jadi di sini yang perlu kamu lakukan adalah healing dulu ya, healing dulu gitu ya. Calling in your soulmate, mungkin beberapa di antara kamu di sini ada koneksi soulmate, dan energi kamu dan dia mungkin memiliki ketertarikan juga yang kuat ya antara kamu dan dia. Dia susah move on, kamu susah move on, dia juga sama, tapi kamu di sini ada trauma ketakutan gitu ya, yang dimana mungkin dulu kamu pernah disakiti, mungkin pernah dikasarin, diselingkuhin. Nah itu kayak kamu masih belum bisa move on gitu loh ya, belum bisa menerima kejadian yang sesakit itu gitu loh ya, perlakuan yang sesakit itu gitu loh. Tapi kamu juga nggak bisa melupakan dia gitu loh, karena di sini ada koneksi soulmate ya. The Devil ini juga ketertarikan yang kuat gitu loh, addiction ya, secara energi gitu loh. Dia tahu di sini hubungannya dengan kamu itu diawali dari awal tanpa paksaan gitu ya.
kalian saling mendukung, tapi dia di sini sudah merusak segalanya karena menghadirkan orang ketiga ya, the devil di sini, toxic gitu. Kondisi dia saat ini sangat terpuruk ya, jadi dia juga mengalami sesuatu hal yang tidak baik di sini ya. Selain dia ngerasa terpuruk, kehilangan kamu, merasa sendiri, kesepian, dia juga dari segi finansial tidak bagus ya, seperti itu. Tapi di sini memang ada niatan dia, keinginan dia untuk memperbaiki hubungannya dengan kamu, menawarkan komitmen di sini ya. Ada penyesalan dia yang dia tidak menghargai kamu. Dia ingin memulai lagi hubungannya dengan kamu ya, memulai dari awal lagi gitu ya, hubungan yang benar-benar berkomitmen gitu. Dan di sini dia akan memperjuangkan itu gitu, ingin memperjuangkan kamu kembali, menjernihkan situasi di sini ya. Gak bisa dia ya, lari dari kamu itu gak bisa di sini ya, pergi dari kamu tuh gak bisa secara energi ya. Orang ini kayak apa ya, kayak dulu mungkin dia tidak berpikir panjang gitu loh ya, jadi kalau membuat keputusan tuh terburu-buru, mungkin ada emosi yang tiba-tiba meledak gitu ya, ada marah gitu kan. Karena aku ngerasa juga seperti yang saya bilang tadi, mungkin orangnya addiction dengan alkohol ataupun dengan obat-obatan, itu kan mempengaruhi emosi dia ya, mental emosi lah seperti itu. Itu kan orang yang dampaknya kan negatif gitu loh ya di dianya gitu. Kalau nggak bisa mengendalikan itu kan pengaruhnya ke hal-hal yang seperti itu. Mungkin dia sering kasar ya, gampang marah, suka mengontrol gitu ya. Apabila keinginan dia nggak diturutin, nah kayak gitu, marah juga, mungkin kekerasan ada, nah kayak gitu loh istilahnya. Jadi orang ini kayak nggak punya kestabilan secara emosional, terburu-buru gitu loh ya, orangnya seperti itu ya. Tapi di sini setelah mungkin kesadaran dia muncul ya, dia baru kerasa gitu loh. Ya, tapi kamunya di sini kayaknya tuh sulit gitu loh. Kamunya yang sulit move on di sini sepertinya ya. Kamu kayak belum bisa melupakan apa yang terjadi di masa lalu gitu loh. Ya. Kamu butuh healing banget di sini ya. Kamu harus bisa melepaskan energi masa lalu kamu ya. Kamu harus menyayangi diri kamu sendiri di sini ya. Seperti itu. Mungkin untuk beberapa ya, di bulan Agustus ini akan ada kabar baik buat kamu ya. Jadi mungkin akan ada komunikasi antara kamu dan dia ya, untuk beberapa, tapi nggak semua. Hubungan yang ada masalah di sini akan ada perbaikan ya, cuman di sini dibutuhkan kejernihan pikiran ya. Jadi saat dia mungkin datengin kamu, itu kamu juga harus memiliki emosi, hati-hati dengan emosi kamu ya, karena yang seperti saya bilang tadi, kamu kayaknya masih kepikiran ke hal-hal yang dulu gitu ya, yang hal-hal yang negatif, dan ini bisa memicu emosional kamu gitu, sehingga ketika mungkin dia ingin adanya satu diskusi gitu, itu kamu, amarah kamu mungkin nggak bisa dikontrol gitu loh, kalau kamu masih belum bisa move on dari hal yang terjadi di masa lalu gitu. Jadi kalau kamu memang menginginkan hal ini terjadi, ya kamu harus menjernihkan pikiran kamu gitu loh, dalam mengambil
satu keputusan di sini. Ya, kamu akan, karena di sini aku ngerasa kamu stres ya, kamu stres mikirin hal ini. Mungkin kamu akan berpikir gini, di sisi negatifnya mungkin kamu akan berpikir, kok enak kali ya minta maaf kembali setelah menyakiti, nah kayak gitu, setelah mengkhianati, setelah berbuat ini itu bla bla bla, nah seperti itu. Tapi di sisi positifnya kamu juga masih kayak nggak bisa lupa gitu loh ya, sama dia itu kayak nggak bisa lupa, pengen kembali lagi bersama seperti dulu gitu, karena ada momen-momen dimana kamu dan dia itu merasa bahagia bersama gitu, karena di sini ada koneksi soulmate ya. Biasanya orang yang merasakan sakit yang sesakit-sakitnya itu karena dia pernah merasa bahagia gitu. Jadi ketika kehilangan kebahagiaan dia, seolah-olah dia juga kehilangan segalanya, rumahnya. Nah, seperti itu. Rumah di sini dalam arti bukan rumah yang kita tempatin ya, tapi kayak kamu itu menganggap dia gitu loh. Pasangan kamu ini adalah rumah gitu loh. Seperti itu. Oke. Jadi ini saja ya yang bisa saya sampaikan untuk teman-teman yang berzodiak Sagittarius. Apabila ada kurang lebihnya mohon maaf ya. Terima kasih, sampai jumpa.